Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Bertemu kembali dengan saya di channel Priau Prambanan. Ya, kali ini kita mendapatkan kiriman sebuah ECU dari unit ekskavator Kobelco SK 200-8 dari Mas Erwin di Sleman, dengan keluhan ini untuk ECU nya ini keluar error I113. Ya, rekan-rekan, di sini saya juga akan membagikan tip ini khusus untuk barang kecil ini di sebuah unit ekskavator Kobelco SK 200-8. Ini membutuhkan perlakuan khusus supaya unit kita tetap bisa digunakan untuk bekerja ya. Untuk ECU Hino engine Hino J05E ini untuk perlakuan fisik yang harus diperhatikan ya rekan-rekan semua. Itu harus tidak diperlakukan dengan keras ya, secara fisik. Nah, secara fisik ini soalnya plat penutup bagian belakangnya ini sangat tipis. Ini diharapkan kalau ada penyok-penyok ini segera diluruskan kembali, dikenteng ini penyok-penyok ini. Apalagi sini bagian soket-soket ini sangat riskan ya, ini diluruskan kembali, dikenteng. Terus sebaiknya itu di bagian dalam ini bisa dibuka, terus bagian dalam sini dikasih pelapis dulu dari mika atau apa gitu, supaya tidak ada short dengan bodi ECU. Ini nampak di sini ada hangus, ini ditutupnya juga ada bekas hangus. Ini ada bekas pin-pin terminalnya membekas di sini. Sudah penyok-penyok ya. Jadi menyebabkan short. Ini yang short di sini, ini di terminal A pin 7 ini power supply. Terus ini ada terminal B pin 22. Pin 22 ini untuk switch on, ini sampai pinnya habis ini karena short ini. Efeknya enggak cuma di sini, tapi di regulatornya sistem ECU ini jadi ikut rusak. Dan kalau ECU nya sudah rusak, unit tidak bisa bekerja karena engine nggak bisa normal, nggak bisa hidup malah.
Kalau saya biasa setelah saya repair, saya laminating, terus sini saya lapis mika, karena ini untuk di ruang dalam ECU ini tidak membutuhkan udara ya, tidak membutuhkan udara. Sebaiknya di sini ada lubang-lubang baut, ini sebaiknya ditutup pakai lakban atau apa, ini sebaiknya ditutup rapat. Ini ada lubang-lubang baut yang nggak kepake, bisa ditutup rapat, karena untuk di dalam tidak terlalu butuh sirkulasi udara. Untuk pendinginan ECU ini melalui sini, melalui aluminium pendingin ini, aluminium pendingin ini langsung menempel ke bodi ECU. Jadi untuk pendinginan langsung dilakukan oleh bodi ECU ini untuk menyebarkan panas yang di dalam. Jadi bisa ditutup rapat semua biar tidak ada misal cuci pakai air juga nggak ada air yang masuk, bisa dibuat rapat, tetap aman. Terus sekalian ini tadi untuk secara perawatan secara fisiknya ya, untuk ECU Kobelco ini, karena bodinya bagian tutup memang tipis, jadi butuh perlakuan fisik khusus. Kemudian sekalian untuk tip supaya rekan-rekan unitnya selalu dalam kondisi fit, selalu siap digunakan untuk kerja. Untuk perlakuan elektrikalnya untuk unit Kobelco SK200-8 ini, pertama supaya komponen pendukung elektrikal semua bisa awet, seperti ECU, microcontroller, terus monitor, itu tetap awet. Itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan pernah melepas aki atau konektor aki pada saat engine running. Jangan pernah, supaya untuk menghindari kejadian seperti yang sering saya temui untuk rekan yang mengirimkan controller ataupun microcontroller ataupun monitor, itu sering kejadian kerusakannya karena overcharge. Dan overcharge itu bisa terjadi dari alternator yang sudah nggak beres. Itu untuk pengecasannya, outputnya itu distabilkan dengan aki. Nah, tapi ketika konektor aki dilepas atau kendor, otomatis nanti langsung tidak ada penyetabilnya, jadi langsung bisa terjadi overcharge. Dan kalau sudah overcharge, yang akan kalah adalah power supply, regulator power supply di ECU atau di mekatronya atau di monitor. Kemudian yang sering dilakukan pada unit alat berat adalah pengelasan pada alat berat. Yang perlu diperhatikan waktu
ada pengerjaan pengelasan pada unit alat berat yang sudah elektrikal, sebaiknya itu untuk salah satu kabel lagi sebaiknya dilepas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya dilepas, masanya bisa atau plusnya bisa dilepas supaya tidak akan berpengaruh pada komponen elektrikal di unit ekskavator tersebut. Terus untuk pengelasan juga yang perlu diperhatikan, sedikit saya tambahkan. Untuk pengelasan itu sebaiknya kabel yang ditempelkan ke komponen yang akan dilas itu ditaruh sedekat mungkin dengan titik pengelasan. Itu sebaiknya begitu. Terus ada tambahan lagi yang harus diperhatikan supaya perangkat elektrikal unit ekskavator bisa awet. Jangan pernah sekali-sekali rekan-rekan mekanik ataupun rekan-rekan operator juga, yang khususnya yang sering berhadapan langsung dengan unit di lapangan, jangan pernah mengganti sebuah fuse atau sekring di fuse box itu dengan ampere yang lebih besar. Biasanya di boxnya sudah ada speknya berapa ampere gitu. Sebaiknya disesuaikan dengan yang tertulis di situ, jangan pernah mengganti dengan yang lebih besar. Ya, pada saat itu unit terus bisa untuk bekerja, tapi nanti efeknya akan, jika terjadi sesuatu, akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk perbaikan perangkat elektrikalnya. Ya, begitu rekan-rekan. Nanti kalau ada tambahan lagi untuk tip-tip merawat elektrikal sebuah unit alat berat supaya awet, nanti akan saya tambahkan. Terima kasih rekan-rekan semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.